Pak Asep? Sehat. Alhamdulillah sehat Pak Yai. Bapak Ibu sekalian, jadi materi tentang konsep halal haram dan fatwa-fatwa terkait kehalalan produk ini kali ini akan langsung Keras ya. disampaikan oleh pihak dari Majelis Ulama Indonesia, Pak Yai Haji Arwani Seroji. Beliau adalah anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Pusat. Kemudian beliau juga adalah seorang pimpinan pondok pesantren Salafi di Babakan Ciwaringin Cirebon, Bapak Ibu. Ini beliau adalah pakar ya, jadi pakar makosid syariah, seorang dokter yang sudah berpengalaman, sudah mempelajari banyak ilmu. Ini akan sangat bermanfaat bagi Bapak Ibu sebagai peserta untuk dapat menyerap banyak pengetahuan dari beliau. Pak Yai, ini nanti Baik, materi akan dipandu dengan Ibu Rifa. Bu Rifa, baik. Assalamualaikum. Oke, Waalaikumsalam Pak Osep dan Pak Yai. Terima kasih Oke, Ibu Rifa. ya, Ibu Rifa nanti akan memandu jalannya diskusi untuk materi yang akan disampaikan oleh Pak Yai ini. Waktunya nanti sampai dengan pukul 12 ya, Mbak Rifa. Mudah-mudahan lancar. Mengenai metodenya nanti kita serahkan pada Pak Yai seperti apa. Mau materi dulu kemudian tanya jawab atau bisa diselang-seling gitu. Dipersilakan yang terbaik itu nanti biar Ibu Rifa yang akan memandunya. Pak Yai, ini peserta kita dari SPPG, jumlahnya kurang Baik. lebih ada 70 orang, dan ini Alhamdulillah. mayoritas Baik. SPPG, Pak Yai. Jadi nanti mungkin diskusinya akan lebih spesifik ke bidang makanan dan minuman. Tapi kalau ingin diluaskan pandangannya ke bidang-bidang lain, insya Allah semuanya bermanfaat, Pak Yai. Baik, insya Allah. Ya, silakan Pak Yai, waktu dan ya, layar dipersilakan. Ibu Rifa, silakan ya. dipandu ya Pak. Oke, baik. Terima Silakan. kasih Pak Osep. Saya izin mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke. Alhamdulillah, alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabil mustafa, wa ala alihi ahla syidki wal wafa, amma ba'du. Bapak Ibu semuanya, kembali lagi ya, saya Rifat Harmatus Saada. Bapak Ibu semuanya, izin hari ini saya sebagai moderator di pelatihan SPPG MBG ini di batch ke-39. Mohon Bapak Ibu semuanya untuk on cam ya. Ini masih banyak yang tidak hadir di kamera. Mohon setelah on cam Bapak Ibu buka LMS dan segera absen ya. Ini sudah masuk pada materi kedua. Oke, sudah absen Bapak Ibu semuanya? Silakan. Oke, ya. Bapak Ibu telah hadir bersama kita Bapak Yai Arwani Syairozi. Nanti Bapak Ibu boleh ya menyimak eh, beberapa materi yang disampaikan oleh Pak Yai karena ini sangat berhubungan dengan hukum Bapak Ibu ya, dengan hukum Islam. Jadi tidak hanya tahu apa teori, tidak hanya tahu tentang label halal tapi tidak tahu hukum Islamnya. Oke, atau misalnya nanti Bapak Ibu mau bahas, mau menanyakan tentang fatwa tertentu ya, SPPG-nya belum ada sertifikat halal, terus Bapak Ibu ragu dengan adanya makanan yang belum sertifikasi halal itu bagaimana hukumnya dan sebagainya. Silakan nanti juga ditanyakan di sesi akhir. Kita akan masuk dulu nih pada sesi materi Bapak Yai. Oke, silakan Bapak Yai, saya persilakan waktu dan layar. eh Silakan Bapak. Baik, terima kasih Bu Rifa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina Muhammadin ibn Abdullah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Yang saya hormati Direktur Halal Institute beserta seluruh jajaran kepengurusan, yang saya hormati Osep sebagai MOT dan Ibu Rifa sebagai fasilitator pada sesi kali ini, dan yang saya hormati Ibu Bapak para peserta pelatihan penyelia halal yang alhamdulillah kita dapat bermuajahah melalui media Zoom meeting. Insya Allah kita akan diskusi tentang konsep halal haram hingga pukul 12 siang nanti.
Dan ini merupakan salah satu tema topik pembahasan yang penting untuk sama-sama difahami, terutama oleh ibu bapak para peserta pelatihan penyelia halal. Terkait dengan halal haram, tentu kita sebagai umat Islam berkewajiban untuk menjalankan ajaran agamanya. Di antara ajaran agama Islam yang harus kita perhatikan, harus kita aplikasikan dalam kehidupan keseharian adalah mengkonsumsi sesuatu yang halal dan mengenakan sesuatu yang suci. Jadi ini bagian dari ajaran agama yang harus kita yakini dan kita amalkan. Alhamdulillah kita di Indonesia, pemerintah hadir dalam kaitan isu halal ini. Kita bisa melihat ada Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 dan direvisi dengan Undang-Undang 32 tahun 2020 yang merupakan payung hukum terkait sistem jaminan produk halal di Indonesia, dan ini merupakan satu terobosan yang luar biasa untuk melindungi konsumen muslim di Indonesia. Dari undang-undang ini kemudian lahir ada satu badan yang menjadi garda terdepan untuk menangani halal haram, terutama sertifikat halal atau sistem jaminan produk halal di Indonesia, yaitu Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal atau BPJPH, yang saat ini dikepalai oleh Bapak Haikal Hasan atau dikenal dengan Babe Haikal. Dan di era Presiden Prabowo Subianto ini, BPJPH menjadi satu badan yang setingkat kementerian. Artinya ini mempunyai tugas fungsi yang luar biasa dan terdepan di Indonesia dalam menangani isu halal haram atau lebih spesifik jaminan produk halal. Kemudian BPJPH ini dalam menjalankan tugas fungsinya bersinergi dengan berbagai lembaga dan instansi terkait, di antaranya dengan Badan Pengawas Obat dan Makanan atau BPOM, dan juga dengan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia. Nah, ini tentu dalam rangka untuk mensukseskan program sistem jaminan produk halal yang di dalamnya ada program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Berbicara tentang halal haram, perlu kita kaitkan dengan maqasid syariah, tujuan syariat. Para ulama memformulasikan maqasid syariah ini ke dalam 5 hal. 5 hal yang pertama adalah hifdzuddin, melindungi agama. Yang kedua, hifdzun nafas, melindungi nyawa. Yang ketiga, hifdzul akal, melindungi akal. Yang keempat, hifdzul mal, melindungi harta. Dan yang kelima, hifdzun nasab, melindungi keturunan. Jadi 5 hal ini dianggap sebagai tujuan syariat Islam. Nah, terkait dengan hifdzuddin atau melindungi agama, artinya setiap orang Islam yang dia memperhatikan aspek kehalalan dari apa yang ia konsumsi, dia memperhatikan aspek kesucian dari apa yang ia kenakan, berarti ia sedang melindungi ajaran agama yang ia yakini, agama yang ia anut, akidah yang ia yakini. Nah, itu bagian dari hifdzuddin. Kemudian hifdzun nafas. Hifdzun nafas ini melindungi nyawa. Jadi setiap kita ini hanya mempunyai
satu nyawa, mempunyai satu kesempatan hidup. Maka harus betul-betul dijaga, jangan sampai nyawa kita sirna sia-sia. Nah, nyawa harus dijaga dari berbagai eh, aspek yang terkait. Nah, di antaranya para ulama kaitan dengan hifdzun nafas, melindungi nyawa ini, mengharamkan al-madharat, melakukan sesuatu yang membahayakan, yang mengancam nyawa, dan mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Itu hukumnya haram, tidak boleh. Karena ini kaitannya dengan hifdzun nafas, menjaga nyawa atau hak hidup. Nah, Pak Yai contohnya izin, misalkan, oh oke, ya baik. Pak Yai Eh, mau baik, share screen atau enggak Pak Yai? baik, saya share ya. Baik, Bu Oke, Rifat. kalau mau dari Nah, saya juga aman Pak, saya ada PPT-nya. iya, saya lupa ini. Oh, ini. Baik, saya share. Nah, ini sudah muncul ya. Sekarang hifdzun nafas tadi menjaga nyawa. Nah, ini nyawa ini tadi jadi racun secara fikih haram dikonsumsi karena bagian dari hifdzun nafas, untuk menjaga nyawa. Artinya jangan sampai nyawa sirna sia-sia. Kemudian yang ketiga adalah hifdzul akal, melindungi akal. Jadi akal ini menjadi titik keistimewaan manusia jika dibandingkan dengan makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Manusia dibandingkan dengan pepohonan, dengan bebatuan, dengan lautan, dengan pegunungan, dengan hewan-hewan yang ada di hutan, itu manusia lebih unggul. Nah, titik keunggulannya adalah adanya akal. Itu yang menjadi manusia istimewa. Makanya dalam bahasa Al-Quran ditegaskan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Manusia ini diciptakan dalam bentuk yang paripurna. Nah, makanya kaitan dengan akal, orang ini nanti harus menjaga fungsi akalnya. Jangan sampai terganggu. Jangan sampai tidak berfungsi, tidak maksimal fungsinya. Apalagi tidak berfungsi sama sekali. Nah, makanya para ulama menegaskan haram mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan, yang merusak fungsi akal, baik itu benda cair ataupun benda padat. Nah, minuman dengan berbagai merek dan jenisnya yang memabukkan, kemudian ada bentuk benda padat, bentuk pil atau dedaunan yang memabukkan seperti ganja atau opium. Nah, ini semua hukumnya haram dikonsumsi. Kaitannya adalah hifdzul akal, menjaga fungsi akal. Kemudian hifdzun nasab, menjaga keturunan. Jadi yang harus memahami dan mengamalkan konsep halal haram bukan hanya diri kita saja, kan, tetapi juga keturunan kita, keluarga kita. Suami, istri, suami, anak, cucu, keluarga kita semua juga harus memahami konsep halal haram dan mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, makanya eh, Kanjeng Nabi Muhammad SAW satu ketika juga pernah menjelaskan dalam hadisnya bahwa apa yang kita konsumsi itu bukan hanya sekedar menghilangkan lapar dan dahaga saja, akan tetapi itu akan menjadi bagian dari darah yang mengalir dalam tubuh kita, dan itu akan mempengaruhi watak dan karakter seseorang. Baik buruknya watak dan karakter seseorang itu dipengaruhi juga oleh apa yang ia konsumsi. Jadi kalau yang dikonsumsi itu sesuatu yang halal, maka akan eh, akan berpotensi menjadi pribadi yang baik. Kalau yang dikonsumsi
seringnya adalah sesuatu yang haram, maka berpotensi menjadi pribadi yang buruk. Nah, ini juga kaitan dengan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Baik, itu tadi 5 maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Hifdzuddin, melindungi agama, hifdzun nafas, melindungi nyawa, hifdzul akal, melindungi akal, hifdzul mal, melindungi harta, dan hifdzun nasab, melindungi keturunan. Berikutnya adalah masih kaitan maqasid syariah. Di sini ada kaidah, ada teori-teori maqasid syariah. Nah, ini ada 3 yang saya cantumkan di sini. Yang pertama, bahwa setiap hukum Islam itu memiliki tujuan syariat, memiliki maqasid syariah, baik secara detail maupun global. Contohnya misalkan tujuan hukum wajibnya zakat adalah mensucikan jiwa dan harta. Tujuan hukum wajibnya zakat adalah mensucikan jiwa dan harta. Kemudian di antara teori maqasid syariah yang saya cantumkan di sini terkait dengan hierarki kemaslahatan. Ada 3 level kemaslahatan. Yang pertama adalah ad-daruriyat, primer, sesuatu yang harus dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi berakibat fatal. Yang kedua adalah hajiyat, sekunder, sesuatu yang sebaiknya dipenuhi. Kalau tidak dipenuhi, ini mengakibatkan tidak nyaman. Kemudian yang ketiga, tahsiniyat, tersier. Tersier ini sebagai pelengkap dari doruriyat dan hajiyat. Nah, 3 hierarki kemaslahatan ini perlu kita perhatikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan ini terkait dengan berbagai aspek kehidupan. Misalkan, kaitan dengan apa yang kita konsumsi sehari-hari, baik pada saat sarapan pagi, atau makan siang, atau makan malam. Nah, ini perlu juga kita timbang dengan hierarki kemaslahatan ini. Sebab apa yang kita konsumsi itu ada yang kategorinya doruriyat atau primer, ada yang kategorinya hajat atau sekunder, dan ada yang kategorinya tahsiniyat atau tersier. Contoh yang doruriyat, yang primer, seperti nasi. Nasi, kemudian jagung, sagu, gandum, ini semua kategorinya adalah doruriyat atau primer. Dari unsur karbo tadi, karbohidrat. Jadi kalau makan sehari-hari, entah itu sarapan pagi, makan siang, atau makan malam, nah kita harus memenuhi unsur karbonya ini. Bisa jagung, bisa ubi-ubian, bisa sagu, bisa nasi. Nah itu karena kategorinya adalah hal primer atau doruriyat. Nah kemudian yang hajiyat atau sekunder. Contoh dari apa yang kita konsumsi sehari-hari, lauk pauk. Nah, lauk pauk ini kategorinya adalah hajiyat atau sekunder. Ada telur, ikan, daging, sayuran, buah-buahan, tahu tempe. Nah, itu juga itu semua termasuk kategori hajiyat atau sekunder. Artinya ketika kita sarapan pagi atau makan siang, makan malam, itu harus ada unsur hajiyatnya atau sekundernya. Kemudian yang tahsiniyat atau tersier, tahsinat atau tersier, misalkan apa yang kita konsumsi itu ada kerupuk, ada sambal, ada bawang goreng, ada kecap, ada topping. Nah, ini semua adalah bagian dari tahsiniyat atau tersier. Hanya bersifat pelengkap dari hajiyat sekunder dan doruriyat primer. Nah, kalau kita sudah memahami adanya hierarki kemaslahatan ini, ya otomatis kita jangan menjungkir balikan dalam skala prioritasnya. Jadi apapun aktivitas sehari-hari kita atau apa yang kita konsumsi, nah kita timbang dengan
tiga hierarki kemaslahatan ini, mana yang daruriyat primer kita prioritaskan, mana yang hajat sekunder kita perhatikan, mana yang tahsiniyat tersier bila perlu kita penuhi. Nah, itu tiga hierarki kemaslahatan. Kemudian teori yang ketiga adalah konsep maslahat dan mafsadat menjadi salah satu pertimbangan ijtihad ulama dalam menetapkan hukum Islam. Artinya, ketika para ulama membahas misalkan satu fatwa hukum, fatwa terkait apapun, atau sedang berijtihad untuk menetapkan satu hukum syar'i, maka di antara hal yang bisa dijadikan sebagai pertimbangan adalah aspek maslahat dan mafsadat. Baik, kemudian berikutnya ada al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum syar'i. Saya kira ini sangat familiar. Ibu, bapak, para peserta sudah sangat memahami apa itu yang namanya hukum syar'i dan macamnya apa saja. Ada hukum wajib, sesuatu yang harus dikerjakan, tidak boleh ditinggalkan. Kalau sengaja ditinggalkan, tidak ada udzur syar'i, maka hukumnya berdosa. Contohnya seperti puasa di bulan suci Ramadan. Itu hukumnya wajib. Jadi kalau ada orang tidak berpuasa di bulan suci Ramadan, ya kalau dia sengaja tidak ada udzur, ya hukumnya berdosa. Menahan lapar, dahaga, tidak makan minum di waktu tertentu selama bulan suci Ramadan. Kemudian yang sunnah, yang sunnah ini hanya sebatas anjuran mengerjakan. Jadi tidak ada keharusan. Yang sunnah ini kalau kita mengerjakan mendapatkan pahala, kalau kita meninggalkan tidak berdosa. Contoh yang sunnah seperti mengawali buka puasa dengan mengkonsumsi sesuatu yang rasanya manis. Buah kurma misalkan, atau kolak pisang, kolak labu, atau minum sirup. Semua ini rasanya manis. Ketika mengawali buka puasa, nah itu hukumnya sunnah dengan yang rasanya manis tadi. Makanya takjil dengan buah kurma ini sangat familiar ya. Takjil mengawali buka puasa. Buah kurma ketika Ramadan ya sangat terkenal, banyak orang mencarinya, membelinya. Karena untuk takjil tadi mengawali buka puasa dan itu merupakan kesunahan. Walaupun tidak hanya terbatas pada buah kurma, tapi buah-buah yang lainnya pun bisa, yang manis. Buah sawo misalkan, atau buah pisang, atau buah naga, dan seterusnya. Atau apapun yang rasanya manis. Nah, itu sunnah. Nah, tapi kalau ada orang buka puasa langsung makan gorengan, makan kerupuk yang rasanya asin, renyah, ya tidak berdosa. Karena yang manis-manis tadi hanya sebatas anjuran saja. Kemudian yang ketiga, haram. Haram ini kebalikannya wajib. Jadi kalau wajib harus dikerjakan, kalau haram harus ditinggalkan. Nah, kalau sengaja melakukan sesuatu yang haram, tidak ada udzur syar'i, maka hukumnya berdosa. Nah, itu yang haram. Contohnya misalkan mengkonsumsi sesuatu yang najis, bangkai, itu haram. Mengkonsumsi sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa, seperti racun, itu haram. Kalau ada orang melakukannya, ini hukumnya berdosa. Kemudian yang keempat adalah makruh. Makruh ini anjuran meninggalkan. Jadi kalau haram kebalikannya wajib, kalau makruh kebalikannya sunnah. Nah, ini makruh ini anjuran meninggalkan. Kalau dikerjakan, ya
tidak berdosa karena hanya sebatas anjuran saja. Para ulama memberikan contoh yang makruh ini seperti mengkonsumsi sesuatu yang baunya menyengat ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Itu hukumnya makruh. Ketika kita ingin hadir kondangan atau rapat secara offline, atau kita ingin sholat berjamaah di masjid atau sholat Jumat. Nah, ini tentu event-event yang nanti kita akan berkumpul dengan orang banyak. Makanya dalam kondisi seperti ini kita dimakruhkan mengkonsumsi makanan yang baunya menyengat seperti jengkol, petai, bawang putih, bawang merah, buah durian. Itu semua di antara contoh-contoh sesuatu yang baunya menyengat. Itu yang makruh kita konsumsi ketika kita ingin berkumpul dengan orang banyak. Tapi ya itu hanya sebatas makruh, artinya anjuran untuk ditinggalkan. Kalau ada orang, dia tetap mengkonsumsinya ketika ingin hadir arisan atau kondangan, dia makan jengkol dulu ya, nggak berdosa, tapi ya itu makruh. Nah, itu ya. Jadi makruh ini kebalikannya sunnah. Kemudian mubah. Mubah ini boleh. Tidak ada anjuran untuk mengerjakan atau meninggalkan, dan juga tidak ada keharusan untuk mengerjakan, meninggalkan. Nah, itu mubah. Jadi, kalau saya ilustrasikan pas neleng di mobil, di kendaraan, mubah itu ya seperti dalam posisi netral, tidak maju, tidak mundur. Nah, itu mubah. Contoh yang mubah ini seperti makan, minum, tidur, ngobrol. Itu semuanya mubah. Kalau ingin makan boleh, tidak juga tidak apa-apa. Ingin ngobrol silahkan, tidak juga tidak apa-apa. Nah, itu mubah. Tapi kemudian yang mubah ini, Bapak Ibu para peserta, bisa saja berubah menjadi wajib. Atau mubah berubah menjadi haram. Juga bisa. Nah, contoh mubah, yang mubah ini berubah menjadi wajib. Ada orang divonis oleh ahli medis atau dokter bahwa dia mengidap penyakit yang konsekuensinya itu dia tidak boleh telat makan. Harus makan dan tepat waktu. Sebab kalau tidak makan, kalau makan tidak tepat waktu, apalagi tidak makan sama sekali, maka dipastikan penyakitnya akan kambuh dan bisa parah, bahkan bisa mengancam nyawanya. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka makan bagi orang tersebut hukumnya wajib. Tidak lagi mubah, tapi wajib. Nah, contoh yang mubah berubah menjadi haram. Misalkan, apa yang dikonsumsinya ini sesuatu yang membahayakan, mengancam nyawa. Apa yang dikonsumsinya ini sesuatu yang memabukkan, merusak fungsi akal, atau sesuatu yang najis. Maka makan atau minum dengan objek yang seperti tadi, itu hukumnya haram, tidak lagi mubah. Nah, itu Bapak Ibu para peserta terkait dengan al-ahkam asy-syar'iyyah, hukum-hukum wajib yang tadi berupa 5 hal, ada yang wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah. Berarti halal haram ini bagian dari al-ahkam asy-syar'iyyah, bagian dari hukum syar'i. Artinya menjaga diri dari mengkonsumsi sesuatu yang haram adalah di antara cara untuk hifdzuddin, menjaga agama, hifdzun nafas, menjaga nyawa, hifdzul akal, menjaga akal, dan hifdzun nasab, menjaga keturunan. Kemudian halal haram ini juga menjadi isu penting, pembahasan penting dalam Islam, agama yang kita anut, khususnya terkait dengan menjaga maqasid syariah, tujuan syariat Islam. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, berikutnya kita ingin melihat urgensi
konsep halal haram. Seberapa urgenkah konsep halal haram sehingga kita sebagai umat Islam, umatnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW harus memahami dan mengamalkan, mengaplikasikan dalam kehidupan keseharian. Nah, ada 3 barometer yang saya cantumkan di sini terkait dengan urgensi halal haram. Yang pertama adalah barometer ayat Al-Quran. Yang kedua, barometer sunnah nabawiyah. Dan yang ketiga, barometer makalah ulama atau statement ulama. Nah, barometer ayat Al-Quran, di sini saya mencantumkan ada 2 ayat Al-Quran. Bapak Ibu bisa lihat ada slide yang saya share di sini. Yang pertama adalah surat Al-Baqarah ayat 168. 168. Nah, ini terkait dengan konsep halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba wala tattabi'u khutuwatis syaiton innahu lakum aduwwum mubin. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan. Karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Nah, para ulama memahami ayat 168 surat Al-Baqarah ini sebagai salah satu ayat yang terkait dengan konsep halal. Karena tadi ada penegasan halalan thayyibah, halal dan baik. Ada perintah untuk kita umat Islam mengkonsumsi sesuatu yang halal dan baik. Kemudian yang kedua ada masih surat Al-Baqarah 173. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innama harrama 'alaikumul maitata wad-dama wa lahmal khinziri wa ma uhilla bihi li ghairillah. Faman ittara ghairu baghi wala 'adin fala itsma 'alaihi innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan atasmu bangkai, darah, daging babi, dan daging hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya. Sungguh Allah Maha Pengampun, Maha Penyayang. Ayat 173 surat Al-Baqarah ini oleh para ulama difahami sebagai salah satu ayat yang terkait dengan konsep haram. Ada beberapa hal yang ditegaskan hukum haramnya melalui ayat tadi. Yang pertama adalah bangkai, yang kedua darah, yang ketiga daging babi, dan yang keempat daging hewan yang disembelih tidak menyebut asma Allah. Ini semua hukumnya haram dikonsumsi. Kecuali dalam keadaan darurat, dan itu pun ditakar betul hanya sebatas tingkat kedaruratannya saja. Nah, ini artinya ada uzur. Nah, ini yang ayat tadi, tetapi barang siapa terpaksa memakannya, bukan karena menginginkannya, dan tidak pula melampaui batas. Nah, itu. Intinya ayat ini adalah terkait dengan konsep haram. Itu tadi barometer yang pertama, ayat Al-Quran. Sekarang barometer yang kedua adalah sunnah nabawiyah. Ada 2 hadis juga yang saya cantumkan di sini. Yang pertama hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mustabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas. Famanittaqa asy-syubuhat faqad istabara'a
lidinihi wa irdi wa man waqa'a fis syubuhat waqa'a fil haram. Sesungguhnya perkara yang halal itu telah jelas dan perkara yang haram juga telah jelas. Dan di antara keduanya terdapat perkara-perkara yang samar, tidak diketahui oleh mayoritas orang. Barang siapa yang menjaga diri dari perkara-perkara samar tersebut, maka dia telah menjaga kesucian agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjatuh ke dalam perkara yang syubhat, maka dia telah terjatuh kepada perkara yang haram. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi hadis ini menjelaskan bahwa ada hal yang halal dan itu sudah clear, ada hal yang haram itu juga sudah clear. Nah, di antara keduanya ini ada perkara yang syubhat, yang masih samar, jarang difahami oleh kebanyakan orang. Dan ini harus ekstra hati-hati. Ekstra hati-hati dalam menyikapi perkara-perkara yang syubhat atau samar. Karena ini menjadi domain para ulama yang nanti akan mengkajinya secara komprehensif. Makanya kita secara umum orang awam ya harus betul-betul ekstra hati-hati, tidak sembrono, tidak serampangan dengan hal-hal yang bersifat mutasyabihat atau syubhat tadi. Kemudian hadis riwayat Imam Bukhari Muslim ini juga oleh para ulama dianggap salah satu inspirasi dari adanya program sertifikasi halal. Sekarang kan sedang gencar nih di Indonesia dan juga di berbagai negara yang berpenduduk mayoritas muslim lainnya, program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Jadi dengan adanya sertifikat halal pada kemasan produk-produk tadi, kita menjadi sangat terbantu. Siapapun akan terbantu untuk mudah mengidentifikasi mana produk yang sesuai dengan koridor syar'i, mana yang belum sesuai dengan koridor syar'i atau belum jelas statusnya. Jadi kalau di kemasan makanan, minuman, obat, kosmetik ada logo BPJPH, halal BPJPH, ini kita sudah clear, ini sudah yakin. Ini produk yang sesuai dengan koridor syar'i, halal dikonsumsi. Nah, itu kita terbantu dengan adanya sertifikat halal tadi, logonya tadi di kemasan produknya. Nah, tapi kalau belum ada logonya, nah ini belum jelas nih statusnya apakah sesuai koridor syar'i atau tidak. Nah, makanya para ulama menganggap hadis innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun ini menjadi salah satu inspirasi terkait dengan adanya program sertifikasi halal terhadap produk pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Kemudian berikutnya hadis riwayat Imam Muslim. Kullu dhina bin minas sibai wa kullu dhi mikhlabin minat thairi haramun. Setiap hewan buas yang bertaring dan unggas bercakar tajam, hukumnya haram dikonsumsi. Nah, jadi kalau ada binatang buas bertaring seperti serigala, buaya, itu dagingnya haram dikonsumsi. Atau unggas bercakar tajam seperti burung gagak, burung elang, juga dagingnya haram dikonsumsi. Kalau ada orang menyembelih secara syar'i seekor harimau atau seekor burung gagak, nah ini dagingnya tetap haram dikonsumsi. Kenapa? Karena itu bagian dari binatang buas yang bertaring atau unggas yang bercakar tajam. Yang ditegaskan melalui hadis riwayat Imam Muslim, itu hukumnya haram dikonsumsi. Baik, berikutnya barometer yang ketiga adalah maqalah ulama, statement para ulama. Ada 3 kaidah fikih yang saya cantumkan di sini. Karena kaidah fikih ini adalah maqalah ulama, statement para ulama.
Yang pertama adalah al-aslu fil asya'i an-nafi'ati al-ibahatu wal aslu fil asya'i ad-darrati at-tahrim. Hukum asal sesuatu yang bermanfaat adalah halal, hukum asal sesuatu yang berbahaya adalah haram. Jadi kalau ibu, bapak, para peserta menemukan sesuatu bermanfaat, nah ini hukum asalnya itu halal. Menemukan sesuatu berbahaya, itu hukum asalnya haram. Nah, itu hukum asal. Tapi nanti dari hukum asal ini bisa berubah. Bisa berubah dari halal menjadi haram atau dari haram menjadi halal dalam konteks dan kondisi tertentu. Di antaranya adalah konteks darurat, emergency. Nah, ini ada kaidah yang kedua kaitan dengan darurat ini yang saya cantumkan di sini. Kaidah fikih ad-daruratu tubihul mahdzurat. Keadaan darurat membolehkan kita melakukan atau mengkonsumsi sesuatu yang diharamkan. Nah, itu keadaan darurat. Jadi, misalkan nih, ada orang lagi makan, saking lahapnya, kemudian tersedak. Jangankan menelan, bernafas pun tidak bisa. Nah, ini harus segera diselesaikan tersedaknya. Karena berbahaya ini. Kalau tersedak tidak bisa bernafas, dibiarkan, maka dalam hitungan menit bisa pindah alam orang nih. Almarhum, almarhumah. Nah, makanya harus segera diselesaikan. Apa? Dengan minum air. Nah, kalau misalkan saat kejadian tersedak, ternyata di sekitarnya itu tidak ada air yang suci, tidak ada air yang halal. Maka karena kondisinya kondisi darurat, sedang tersedak, sampai tidak bisa bernafas, ya sudah, air yang ada di sekitarnya, sekalipun najis, sekalipun haram, ya boleh diminum dalam rangka untuk menghilangkan tersedak tadi. Nah, ini keadaannya adalah darurat. Tapi tentu ad-daruratu tuqaddaru biqadariha. Darurat itu harus disesuaikan dengan tingkat kedaruratannya. Artinya boleh minum yang haram atau yang najis tadi ya hanya sebatas untuk menghilangkan tersedaknya saja, tidak berlebih. Baik, kemudian yang ketiga adalah kaidah idza istama'al halalu wal haramu ghulibal haramu. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini maksudnya gimana nih maksud kaidah fikih ini? Maksudnya begini, jadi kita lihat contoh. Misalkan ada orang punya potongan daging ayam, hasil sembelihan syar'i. Potongan daging ayam tadi rencananya mau dimasak, kemudian dikonsumsi. Nah, pada saat yang sama, dia punya potongan daging ayam, bangkai, mati karena sakit, kemudian dia potong-potong, tujuannya mau dijadikan pakan ternak atau pupuk kandang, tidak untuk dimasak. Nah, tapi sebelum diproses, kemudian tercampur dengan potongan daging ayam yang hasil sembelihan syar'i tadi. Tercampur di satu tempat, dan tragisnya, pemiliknya ini tidak mampu membedakan mana potongan daging ayam yang sesuai dengan koridor syar'i, yang hasil sembelihan tadi, mana potongan daging ayam yang bangkai tadi. Nah, dalam kondisi seperti ini, maka berlakulah kaidah fikih tadi, idza istama'al halalu wal haram, ghulibal haram. Jika perkara halal dan haram berkumpul, maka yang dimenangkan adalah perkara yang haram. Nah, ini semua potongan daging ayam tadi akhirnya haram dikonsumsi. Karena pemiliknya tidak mampu membedakan mana yang hasil sembelihan syar'i yang halal, mana yang ayam bangkai tadi. Baik Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi barometer urgensi halal haram, ada 2 ayat Al-Quran, 2 hadis Kanjeng Nabi SAW, dan 3 kaidah fikih atau makalah ulama ini. Nah, ini semua hanya sebatas contoh Bapak Ibu.
Hanya sebatas contoh, artinya jika Bapak Ibu menelaah lebih jauh dalam Al-Quran atau As-Sunnah, maka saya pastikan Ibu Bapak akan menemukan lebih banyak lagi ayat Quran, hadis Nabi, makalah ulama yang terkait dengan konsep halal haram. Baik, berikutnya adalah makanan yang halal dan thayyiban. Nah, ini ada istilah halal dan thayyiban, makanan yang halal dan baik. Tadi pada barometer ada penegasan, misalkan 100 ayat 168 surat Al-Baqarah, ya ayuhan nasu kulu mimma fil ardi halalan thayyiba. Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di muka bumi. Nah, itu ada penegasan halalan thayyiba. Di sini juga ada lagi nih, saya cantumkan. Dari surat Al-Ma'idah ayat 88. Wa kulu mimma rozaqakumullahu halalan thayyiba. Wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Nah, ini juga ada penegasan halalan thayyiban. Jadi istilah halal itu berarti jenis makanan yang boleh dikonsumsi dan tidak diharamkan. Istilah thayyib berarti jenis makanan yang bisa dinikmati, memberi manfaat karena telah memenuhi standar kesehatan, gizinya, proteinnya, higienisnya, dan seterusnya. Tidak mandorot bagi kesehatan fisik dan psikis, serta diperoleh dengan cara yang halal dan elegan. Jadi orang itu ketika makan sesuatu, ketika minum sesuatu, mengkonsumsi sesuatu, nanti statusnya itu ada kalanya haram. Itu haram tuh yang dia makan. Karena yang dia konsumsi misalkan sesuatu yang najis. Atau yang dia konsumsi adalah daging babi, misalkan haram. Nah, ada juga ketika orang mengkonsumsi, statusnya itu halalan thayyiba, halal dan baik. Ini yang level tertinggi, yang menjadi target utama. Halal dan baik. Misalkan dia makan kue yang halal, bahkan sudah bersertifikat halal, kemudian kondisi kuenya itu masih layak dikonsumsi, dan dia mendapatkan kue tadi tentu dengan cara yang halal dan elegan. Nah, misalkan dia membuat sendiri, atau dia membeli dari satu toko, atau dia dikasih dari orang lain, kemudian dia makan kue tadi. Nah, ini statusnya halalan thayyibah, halal dan baik. Atau bisa halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan makan kue yang tadi, cuman kondisi kuenya itu sudah agak basi. Tetap dimakan. Setelah dimakan, ada pengaruh negatif di kesehatannya. Perutnya agak mual, kepalanya agak pening. Nah, ini hukumnya berarti halal ghairu thayyib. Halal tapi tidak baik. Nah, yang level tertinggi tadi halal thayyib, halal dan baik. Contoh lain yang halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Misalkan kuenya masih keadaan layak dikonsumsi. Halal, sudah bersertifikat halal, dan masih layak untuk dikonsumsi. Cuman cara mendapatkannya itu tidak elegan. Bukan mencuri ya, kalau mencuri kan haram. Ini tidak elegan. Misalkan dia minta dari orang lain secara paksa. Minta dari orang lain secara paksa. Akhirnya pemiliknya ini memberikan, ngosok dia. Memberikan tidak sepenuh hati. Ya sudah, ketika dia konsumsi, maka itu hukumnya halal ghairu thayyib, halal tapi tidak baik. Nah, kita target utama dan pertama adalah halalan thayyibah, halal dan baik. Baik, kemudian berikutnya ada sebab-sebab keharaman sesuatu. Jadi sesuatu menjadi haram itu di antara sebabnya adalah berikut ini. Yang pertama adalah an-najis awil mutanajis. Najis dan terkena najis. Seperti darah, kemudian makanan yang terkena najis. Itu hukumnya haram dikonsumsi. Kalau najis, jelas ya, contohnya seperti darah, nanah, kotoran binatang, bangkai, itu najis. Kalau yang mutanajis, ini yang terkena najis. Asalnya suci, tapi kemudian terkena najis.
dalam keadaan terkena najis, haram dikonsumsi. Tapi kalau disucikan lagi, dibilas dengan air, bersih lagi, suci lagi, maka kembali halal dikonsumsi. Contohnya ada orang mau makan buah apel. Buah apel ini suci, halal. Pas mau dimakan, jatuh menimpa kotoran binatang. Dalam keadaan buah apel tadi terkena kotoran binatang, belum disucikan, itu hukumnya haram dikonsumsi. Tapi kalau terkontaminasi kotoran binatang kemudian dibilas dengan air disucikan dan suci kembali, maka hukumnya kembali halal dikonsumsi. Nah, itu yang mutanajis tadi. Kemudian al-qadar awil khabath, kotor dan jijik. Ini juga menjadikan haram dikonsumsi, seperti kecoa dan belatung. Kemudian ad-doror, membahayakan, seperti racun. Ini membahayakan, mengancam nyawa. Atau formalin misalkan, pokoknya zat-zat kimia yang oleh Badan Pengawas Obat Makanan ditegaskan berbahaya jika dikonsumsi oleh manusia. Nah, ini kategorinya adalah haram dikonsumsi. Kemudian al-iskar, memabukkan, baik benda cair maupun benda padat. Minuman berbagai jenis mereknya atau benda padat apapun berupa kapsul dan dedaunan, ini semuanya haram dikonsumsi karena iskar tadi, memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian al-muftarisah, binatang buas, seperti serigala dan burung elang. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Kalau ada orang menyembelih seekor buaya, ya dagingnya haram dikonsumsi, walaupun disembelih secara syar'i. Karena buaya termasuk al-muftarisah, binatang buas. Kemudian al-barmaiyah, binatang amfibi, seperti katak dan sesilia. Ini dagingnya haram dikonsumsi. Hidup di dua alam, di darat dan di air. Jadi nanti yang menentukan seekor binatang itu amfibi atau bukan adalah pakar binatang, bukan pakar hukum syar'i. Jadi kalau kata pakar binatang bahwa binatang A, binatang B itu kategorinya amfibi, hidup di dua alam, maka secara fikih hukumnya haram dikonsumsi. Atau kalau kata pakar binatang bahwa binatang C, binatang D itu bukan amfibi, walaupun sekilas keluar masuk air dan darat. Tapi kata binatang pakar itu bukan amfibi. Maka secara fikih tidak serta-merta, tidak otomatis dihukumi sebagai sebagaimana hukum binatang amfibi, haram dikonsumsi. Jadi itu tadi barometernya, kalau terkait binatang amfibi ya pakar binatang tadi. Baik Bapak Ibu para peserta, itu tadi sebab-sebab keharaman sesuatu. An-najis awal mutanajis, terkontaminasi najis, satu hal najis. Kemudian al-qadar awal khobath, kotor jijik, al-doron membahayakan, al-iskar memabukkan, al-muftarisa binatang buas, kemudian al-barmaiyah binatang amfibi. Kemudian berikutnya tentang suci najis. Nah, ini suci najis penting dibahas karena sangat erat terkait dengan halal haram. Suci adalah keadaan tidak terkena najis dan atau tidak sedang berhadas baik kecil maupun besar. Ini definisi suci. Kalau hadas kecil kan seperti buang air kecil, nanti disucikannya dengan berwudu. Kalau hadas besar seperti hubungan suami istri, nanti disucikannya itu hadas besar dengan mandi junub. Nah, kalau najis ya sesuatu yang najis tadi. Contohnya kotoran binatang dan seterusnya. Nah, sekarang najis. Najis adalah sesuatu yang kotor yang mencegah keabsahan ibadah dan kehalalan sesuatu. Jadi najis ini mencegah keabsahan ibadah sekaligus mencegah kehalalan sesuatu. Nah, para ulama membagi macamnya najis ada 3 macam. Ada najis mukhaffafah ringan, najis mutawasito sedang, dan najis mughalladh berat.
Ada yang ringan, sedang, dan berat. Mukhaffafah ringan, contohnya air kencing bayi laki-laki belum genap usia 2 tahun, hanya mengkonsumsi air susu ibunya saja. Ini kategorinya najis mukhaffafah ringan. Jika ada satu objek terkena najis mukhaffafah ringan, maka cara mensucikannya itu cukup dengan menciprati air, tidak perlu menyiramkan air. Ya, walaupun kalau ingin menyiramkan air ya boleh, lebih afdol. Tapi dengan menciprati air pun cukup bisa mensucikan najis yang kategorinya mukhaffafah atau ringan. Misalkan lantai rumah kita terkena najis air kencing bayi yang seperti tadi. Nah, ini disucikannya ya cukup diciprati air. Tapi tentu kalau masih ada air kencingnya, ya harus dikeringkan dulu. Air kencing yang di lantai tadi dikeringkan dengan kita lap dengan kain, misalkan setelah dilap dengan kain atau dengan tisu, setelah kering baru kita ciprati air. Kita sucikan dengan menciprati air. Nah, itu boleh. Atau misalkan langsung kita siram dengan air ketika masih ada air kencingnya, ya itu juga boleh disiram air. Kemudian yang kedua adalah najis mutawasito, sedang. Ini najis yang banyak ditemukan di sekitar kita, di tempat aktivitas kita, di rumah kita, di kantor kita, di berbagai tempat kita berada, itu kebanyakan najis yang kita temukan adalah kategorinya mutawasitoh, najis sedang. Seperti kotoran binatang, tinja atau air seni orang, manusia, darah, nanah, muntah-muntahan, bangkai, khamr, dan seterusnya. Itu kategorinya mutawasitoh, sedang. Nah, jika ada satu objek terkena najis mutawasitoh, maka cara mensucikan objek tadi dengan menyiramkan air sampai bersih, sampai bau, warna, dan rasanya hilang. Nah, itu najis mutawasitoh. Misalkan ada baju kita terkena najis mutawasitoh. Baju kita terkena darah atau kotoran binatang. Nah, cara mensucikannya ya tadi disiram sampai bersih. Kalau sudah bersih, maka dianggap suci kembali. Kemudian yang ketiga adalah najis mughaladhah, najis berat. Ini najis dari unsur anjing dan babi. Air liurnya, kotorannya, cairan tubuhnya, darahnya, dagingnya, itu semua najis. Bahkan bersentuhan kita dengan anjing atau babi dalam keadaan basah. Entah kita yang basah atau anjing babinya basah, kita bersentuhan, itu hukumnya najis terkontaminasi, najis mughaladhah, najis berat. Nah, jadi kalau ada satu objek terkena najis mughaladhah, najis berat, itu cara mensucikannya dengan 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Boleh pada siraman pertama, atau siraman ke-7, atau siraman ke-5, atau siraman keberapapun. Nah, itu cara mensucikan najis mughaladhah. Nah, misalkan piring, sendok, garpu, atau pisau, alat makan itu terkontaminasi najis mughaladhah. Nah, itu cara mensucikannya itu dengan tadi. Artinya 7 kali siraman, salah satunya dicampur dengan debu. Nah, itu. Baik. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi 3 macamnya najis dan cara mensucikannya. Kemudian ada istilah najis ma'fun anhu. Jadi perlu Bapak Ibu pahami juga bahwa selain 3 macam najis tadi, mukhaffafah, ringan, mutawasito, sedang, dan mughaladhah, berat, itu ada istilah najis ma'fun anhu. Najis yang ditolerir, yang dimaafkan. Nah, ini maksudnya apa? Maksudnya adalah itu tadi najis tapi tidak perlu disucikan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, para ulama memberikan contoh najis yang ma'fun anhu ini seperti bangkai binatang yang ketika masih hidup kemudian dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Misalkan
bangkai capung, bangkai cicak, bangkai kecoa. Nah, itu bangkai-bangkai yang najis tapi maafunanhu, dimaafkan. Artinya kalau lantai rumah kita atau baju kita atau apapun objek-objek yang terkena bangkai-bangkai tadi itu eh, terkontaminasi najis tapi tidak perlu disucikan lagi karena itu hukumnya maafunanhu, dimaafkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, capung, kemudian cicak, kemudian kecoa ini kalau masih hidup itu kan dilukai, itu tidak mengeluarkan darah yang mengalir. Nah, makanya ketika mati menjadi bangkai, nah bangkainya itu najisnya itu maafunanhu, najis yang dimaafkan. Contoh lain misalkan ada mungkin di sekitar Bapak Ibu tempat aktivitas atau tempat tinggal Bapak Ibu ada orang yang jualan makanan yang tempatnya itu berdekatan dengan titik-titik yang potensi najis, seperti selokan atau tempat sampah. Nah, kemudian para pembeli itu atau Bapak Ibu melihat banyak sekali lalat beterbangan. Beterbangan hinggap ke sana kemari dari tempat sampah, kemudian hinggap ke makanan atau gorengan tadi. Nah, ini secara hukum fikih itu hukumnya najis, tapi maafunanhu, najis tapi dimaafkan. Nah, najis dimaafkan itu artinya makanan tadi itu tetap halal dikonsumsi, boleh dikonsumsi. Walaupun tadi dihinggapi lalat yang berterbangan ke sana kemari. Nah, itu di antara contoh najis maafunanhu. Baik, kemudian relasi antara suci najis dengan halal haram. Di sini ada 3 hal yang saya cantumkan. Yang pertama, bahwa sesuatu yang halal dikonsumsi bisa menjadi haram jika mutanajis, terkontaminasi najis. Contohnya ya tadi, ada buah apel mau dimakan, pas mau dimakan jatuh menimpa kotoran binatang. Nah, itu terkontaminasi najis dan itu haram dikonsumsi dalam keadaan masih najis. Tapi kalau kemudian buah apel tadi disiram, dibilas dengan air, kemudian suci kembali, maka ketika sudah suci itu hukumnya halal dikonsumsi. Kemudian relasi yang kedua, sesuatu yang suci tidak otomatis halal dikonsumsi. Contohnya seperti narkoba, daun ganja, opium. Semua ini suci. Artinya kalau ada orang sholat di saku bajunya itu ada daun ganja, ini sholatnya sah karena itu suci. Tapi kalau dikonsumsi hukumnya haram karena ada unsur iskar, memabukkan, merusak fungsi akal. Kemudian yang ketiga, relasi yang ketiga, halal haram identik dengan konsumsi. Suci najis identik dengan pemakaian. Tapi yang namanya sertifikat halal BPJPH di Indonesia ya, dan juga sertifikat halal di berbagai negara muslim yang lainnya, itu mencakup sesuatu yang halal, mencakup hal yang dikonsumsi dan juga hal yang dikenakan atau hal gunaan, barang gunaan. Jadi tidak berarti kalau ada sertifikat halal itu berarti mesti sesuatu yang dikonsumsi, tidak. Bisa juga itu barang gunaan. Contohnya misalkan ada freezer atau lemari es, kulkas, itu ada logo halal BPJPH. Nah, ini bukan berarti karena ada logo halal BPJPH berarti itu halal dikonsumsi. Ada orang makan siang, makan malamnya, menunya itu pakai freezer misalkan. Nah, freezer goreng atau freezer kukus misalkan. Nah, bukan seperti itu. Jadi ini kenapa barang gunaan? Karena menurut pakar elektronik, yang namanya freezer atau kulkas lemari es ini, komponen pendinginnya itu ada yang bisa terbuat dari unsur babi, ada yang terbuat dari unsur selain babi. Nah, kalau terbuat dari unsur babi, ini fatal akibatnya. Nanti barang-barang yang ada di dalam freezer atau lemari es atau kulkas tadi terkontaminasi najis. Dan najisnya ini bukan najis kaleng-kaleng, ini najis mughalladh atau najis berat yang sangat riskan untuk mensucikannya.
nanti sayuran, buah-buahan, daging, makanan, kue, apa yang ada di dalam kulkas, lemari es, freezer tadi, semuanya terkontaminasi najis. Dan najisnya mukhalatah unsur babi. Kalau komponen pendinginnya itu terbuat dari unsur babi. Nah, makanya yang freezer, lemari es, kulkas yang komponen pendinginnya terbuat dari unsur babi, itu tidak mungkin mendapatkan sertifikat halal dari BPCPH. Artinya yang ada logo halal BPCPH, itu yang sudah dipastikan komponen pendinginnya itu tidak terbuat dari unsur babi. Contoh lain, misalkan kosmetik. Kosmetik ini digunakan, tidak ada orang beli kosmetik kemudian dibuat lauk makanan. Itu tidak ada. Kosmetik ya digunakan. Tapi kan itu bagian yang barang-barang yang harus ada sertifikat halal. Eh, Kenapa demikian? Karena orang ketika menggunakan kosmetik, yang pertama harus dipastikan kesuciannya. Itu yang kaitan sertifikat halal pada kosmetik. Jadi harus dipastikan kesucian dari bahan baku dan proses produksi kosmetik tadi. Jangan sampai kemudian najis atau terkontaminasi najis, sehingga ketika digunakan oleh orang, maka badannya orang tadi atau pakaiannya orang tadi, ya terkontaminasi najis. Kalau seperti itu, nanti ketika dia sholat, maka sholatnya tidak sah, karena ada najis tadi di badannya atau di pakaiannya. Nah, makanya kosmetik ini perlu diajukan sertifikat halal. Walaupun kosmetik ini kategorinya bukan barang konsumsi, tapi barang gunaan. Nah, contoh lain misalkan ini yang mungkin agak sepele seperti kuas untuk ngecat itu ya. Kuas ini sebenarnya ya untuk ngecat, ngecat dinding atau jendela pintu. Tapi oleh sebagian pelaku usaha, itu kuas digunakan untuk ngoles selai, margarin, keju, coklat ke kue yang produksinya. Apakah martabak, atau kue pukis, atau brownies, atau roti. Nah, itu ngolesnya itu pakai kuas. Nah, kalau kuasnya ini terbuat dari bulu babi, maka akibatnya fatal. Martabak yang bahan bakunya halal, proses awalnya clear halal, tapi kemudian endingnya itu dioles pakai kuas yang terbuat dari bulu babi. Akhirnya terkontaminasi najis, dan najisnya najis berat, dan itu sangat riskan dicucikan, ya akhirnya menjadi haram dikonsumsi. Nah, kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi relasi antara suci najis dengan halal haram. Bagian terakhir dari pembahasan kita adalah tentang fatwa. Fatwa hukum fikih. Fatwa ini adalah ketetapan hukum fikih yang dikeluarkan oleh ulama, baik secara individu maupun kolektif. Jadi yang mengeluarkan atau menyampaikan fatwa itu bisa kiai orang per orang, bisa juga kiai secara berkelompok atau instansi lembaga, organisasi. Boleh orang per orang, kiai fulan, ajengan fulan, ustadz fulan mengeluarkan fatwa, menyampaikan fatwa boleh. Atau lembaga, pengurus besar lembaga Bahsul Masail, pengurus besar Nahdlatul Ulama mengeluarkan fatwa. Majelis Tarjih Muhammadiyah mengeluarkan fatwa. Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia menyampaikan fatwa, membahas fatwa. Itu boleh lembaga. Yang bertanya atau mustaftinya juga sama. Bisa orang per orang, bisa lembaga. Bertanya tentang hukum sesuatu bagaimana secara perspektif hukum fikihnya, hukum syar'inya. Nah, fatwa ini nanti terkait dengan berbagai bidang kehidupan. Fatwa fikih terkait dengan warisan, fatwa fikih terkait dengan peribadahan, fatwa fikih terkait dengan perniagaan, dengan berbagai hal. Orang siapapun, orang muslim, muslimah bisa bertanya, ingin status hukum syar'i terkait dengan apapun. Dan itu tadi boleh disampaikan oleh ulama secara personal atau secara komunal atau instansi lembaga. Nah, khusus fatwa produk halal,
fatwa produk halal ini fatwa yang dijadikan acuan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal, untuk mengeluarkan sertifikat halal. Nah, khusus fatwa halal ini yang berwenang mengeluarkannya itu hanya 2 lembaga, yaitu Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dan Komite Fatwa BPJPH. Selain 2 lembaga ini, tidak berwenang, tidak boleh mengeluarkan fatwa produk halal. Nah, itu nanti akan dijadikan acuan oleh BPJPH dalam rangka mengeluarkan sertifikat halal. Kemudian dalilnya fatwa ini ya sebagaimana umumnya para ulama ketika beristihad, ya dalilnya ada ayat Al-Quran, ada hadis Nabi, ada ijma ulama, ada qiyas, ada beberapa dalil syar'i yang lainnya seperti masalah mursalah, istihsan, istiqro, dan seterusnya. Ini dalil-dalil syar'i yang dijadikan acuan para ulama. Kemudian beberapa contoh fatwa ini hanya sekedar contoh saja Bapak Ibu para peserta. Yang pertama adalah fatwa tentang penyembelihan hewan. Ini fatwa nomor 12 tahun 2009. Yang dimaksud fatwa-fatwa di sini ini adalah fatwa yang terkait dengan pangan, obat-obatan, kosmetik, dan jasa. Nah, ini penyembelihan hewan. Jadi secara umum orang kalau ingin makan daging hewan itu ya ada yang tidak perlu disembelih, ada yang harus disembelih. Yang tidak perlu disembelih seperti ikan, udang, cumi, rajungan, itu tidak perlu disembelih. Yang harus disembelih seperti ayam, burung, sapi, kambing, dan seterusnya. Nah, ketika menyembelih binatang, maka harus diperhatikan. Ini standar penyembelihannya. Yang pertama, penyembelihan dilakukan dengan niat menyembelih dan menyebut asma Allah. Yang kedua, penyembelihan dilakukan dengan mengalirkan darah melalui pemotongan saluran makanan al-mari, saluran pernapasan al-hulqum, dan 2 pembuluh darah al-wadajain. 3 hal yang ada di leher binatang ini harus terpotong ketika menyayat binatang, menyembelih binatang. Kemudian penyembelihan dilakukan dengan 1 kali sayatan secara cepat. Kemudian memastikan adanya aliran darah yang mengalir deras atau gerakan binatang atau gerakan-gerakan binatang kelepek-kelepek ya, atau suara mendengkur kalau berupa kambing, sapi, kerbau, dan sejenisnya. Ini semua adalah sebagai hayatun mustaqirrah, tanda-tanda hidup setelah binatang tadi disayat. Setelah disayat, darahnya mengalir deras. Atau ada gerakan kelepek-kelepek, atau ada suara mendengkur. Biarkan. Sampai berhenti terdiam, kaku. Nah, ini apa? Terdiam kaku ini memastikan bahwa matinya binatang tadi itu karena sembelihan tadi. Nah, kalau itu sudah dilakukan dan diperhatikan, maka hukumnya itu sembelihan yang sah secara syar'i dan dagingnya halal dikonsumsi. Standar penyembelihannya sesuai fatwa di sini, orangnya harus beragama Islam dan sudah akil baligh, kemudian memahami tata cara penyembelihan secara syar'i. Kemudian standar alat penyembelihannya itu harus tajam. Kemudian alat yang dijadikan penyembelihan itu apapun boleh kecuali kuku, gigi, taring, atau tulang. Yang nggak boleh itu kuku, gigi, taring, atau tulang. Itu nggak boleh. Selebihnya boleh, asalkan tajam. Kayu tajam seperti kayu bambu boleh untuk menyembelih. Kaca tajam boleh. Besi tajam boleh, dan seterusnya. Kemudian contoh yang kedua adalah fatwa tentang alkohol. Nah, alkohol ini banyak sekali orang yang rancu memahami apa itu alkohol, apa itu al-khamru. Padahal 2 hal ini 2 hal yang berbeda. Al-khamru adalah minuman yang memabukkan. Merek apapun, terbuat dari apapun. Kalau itu minuman memabukkan, maka namanya al-khamru. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Adapun alkohol, sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia nomor 11 tahun
2009 ini bahwa alkohol itu terbagi menjadi dua kategori. Yang pertama, alkohol hasil samping industri khamar. Hukumnya najis dan haram dikonsumsi. Maksud hasil samping industri khamar ini, alkoholnya itu diproduksi oleh perusahaan yang memproduksi minuman yang memabukkan, pada saat yang sama juga memproduksi alkohol untuk diperjualbelikan. Nah, ini namanya hasil samping industri khamar. Itu najis dan haram dikonsumsi. Nah, kategori yang kedua adalah alkohol bukan hasil samping industri khamar. Ini hukumnya suci, tapi kalau dikonsumsi ada batasannya. Berupa makanan 0,5%, berupa minuman kurang dari 0,5%. Nah, alkohol yang bukan hasil samping industri khamar ini, misalkan alkohol yang didapat dari fermentasi alami buah-buahan. Karena sejatinya buah-buahan yang masak itu semuanya mengandung alkohol secara alami. Atau misalkan dari satu perusahaan, satu pabrik yang hanya mengkonsumsi alkohol, tidak mengkonsumsi minuman yang memabukkan. Misalkan memproduksi alkohol untuk kepentingan industri atau kepentingan medis dan seterusnya. Nah, itu kategorinya bukan hasil samping industri khamar. Nah, itu hukumnya suci dan kalau dikonsumsi ada batasannya berupa makanan maksimal 0,5%, berupa minuman kurang dari 0,5%. Berikutnya adalah fatwa tentang mikroba dan produk mikrobial. Sebagaimana kita ketahui bahwa banyak sekali proses produksi pangan, obat-obatan, dan kosmetik yang menggunakan mikroba dan produk mikrobial. Nah, ini bagaimana hukumnya secara fikih? Hukumnya sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia bahwa mikroba pada dasarnya halal selama tidak membahayakan dan tidak terkena barang najis. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang suci hukumnya halal. Mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan yang najis, dilihat dulu apabila dapat dipisahkan antara mikroba dan medianya, maka hukumnya halal setelah disucikan. Apabila tadi medianya yang najis itu produk mikrobanya tidak bisa dipisahkan atau tidak bisa disucikan, maka hukumnya najis, haram dikonsumsi, haram dimanfaatkan. Nah, kemudian mikroba yang tumbuh pada media pertumbuhan dari unsur anjing dan babi, hukumnya najis dan haram dimanfaatkan. Kemudian contoh terakhir adalah fatwa tentang kopi luwak, Bapak Ibu. Kopi luwak adalah biji kopi yang dimakan oleh binatang luwak, masuk ke dalam perutnya, kemudian keluar lagi bersama ampas kotoran binatang luwak. Masih dalam keadaan utuh, tidak hancur. Kemudian dibersihkan dengan air, dibilas dengan air sampai bersih, kemudian ditumbuk menjadi bubuk kopi, kemudian diseduh menjadi minuman kopi. Nah, kopi luwak yang seperti tadi prosesnya, itu hukumnya suci dan halal dikonsumsi. Tapi kalau misalkan biji kopi luwak yang dimakan binatang luwak tadi keluar sudah dalam keadaan hancur, maka tidak bisa diproses menjadi bubuk kopi dan minuman kopi. Artinya itu najis dan haram dikonsumsi. Baik, Bapak Ibu para peserta yang saya hormati, itu tadi presentasi tentang konsep halal haram dan contoh fatwa Majelis Ulama Indonesia. Berikutnya kita masih ada waktu kurang lebih 25 menit ke depan. Kita bisa gunakan untuk diskusi tentang tema ini. Saya kembalikan waktunya kepada Ibu Rifa sebagai Oke, fasilitator. baik, terima kasih Pak Yai atas paparannya yang detail dan juga banyak sekali ya Bapak Ibu semuanya hal-hal istilah atau misalnya tadi hukum-hukum yang telah dipaparkan oleh Pak Yai. Masih ada waktu Bapak Ibu semuanya 11.37 sekarang mungkin sekitar 25 atau 27 menitan lagi. Silakan Bapak Ibu semuanya, saya akan dahulukan yang raise hand. Setelah itu nanti akan saya jawab lewat kolom chat mungkin ya Bapak Ibu ya. Silakan Bapak Ibu semuanya. Oke, ada Pak Umbara Devaiz. Oke, yang raise hand saat ini. Silakan Pak Umbara untuk buka mic-nya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak Waalaikumsalam. Yai, Warahmatullahi wabarakatuh. Silakan, saya Umbara Devais, domisili tinggal silakan saya Pak di Umar. Kota Serang, Provinsi Banten. Pripun habare Pak Yai? Alhamdulillah sehat walafiat. Bisa Jawa Alhamdulillah. Cirebon ya Pak Umbara, Nggih, Banten. nggih Pak Yai. Baik, silakan. Yang pertama, saya ingin menanyakan ini terkait yang tadi pemateri mungkin bisa dilimpahkan di sesi ini, yaitu kita menyadari ada dinamika yang terbaru mungkin di masyarakat terkait brand sepatu New Balance, Pak Yai. Nah, Baik, salah satu dari seri sepatu New Balance itu menggunakan pigskin. Nah, pertanyaan saya, apakah yang lainnya selain seri tersebut yang sudah jelas tertera di situ menggunakan pigskin itu halal dan hukumnya seperti apa? Yang satu, yang pertama itu, Pak Yai. baik, Kemudian yang kedua, saya ingin menanyakan kalau kita makan nih, Pak Yai, kemudian kita tidak tahu itu haram. Nah, setelah terkonsumsi, itu hukumnya apa dan cara mensucikannya seperti apa? baik. Kurang lebih seperti itu pertanyaan dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini langsung dijawab saja ya Bu Rifa Iya, pertanyaan. langsung saja, Pak. Baik, tadi Pak Umbara di Serang, Banten. Ada dua pertanyaan nih tadi terkait dengan sepatu New Balance. Ya, artinya ada terkait kulit kalau saya membahas ini ya, membahas aspek fikihnya. Jadi Bapak Ibu, para peserta dan Pak Umbara sebagai penanya tadi, eh, kulit kulit binatang itu bisa dimanfaatkan. Ini bukan dikonsumsi ya, dimanfaatkan baik dari binatang yang halal, dagingnya halal dikonsumsi maupun yang haram dikonsumsi. Kalau yang dagingnya halal dikonsumsi ya kulit bisa dimakan, seperti kulit ikan atau kulit sapi, kulit kerbau jadi kerupuk dimakan itu boleh. Nah, selain binatang yang dagingnya halal dikonsumsi, kulit binatang apapun boleh dimanfaatkan. Dijadikan aksesoris, dijadikan sepatu, sendal, jaket, dan seterusnya boleh. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Kecuali kulitnya anjing dan babi. Itu tidak bisa dimanfaatkan. Nah, bagaimana cara memanfaatkan kulit agar suci, agar halal dalam arti boleh dimanfaatkan oleh kita? Seperti misalkan kulit ular, kulit harimau, kulit buaya. Nah, itu kan ada yang jadi sabuk, ada jadi dompet, ada jadi aksesoris, bahkan ada jadi sendal, sepatu, dan seterusnya. Nah, itu boleh secara fikih itu ada namanya proses ad-dabghu, proses penyamakan. Jadi kulit-kulit tadi, kulit ular misalkan, atau kulit harimau, atau kulit buaya, sebelum diproses untuk menjadi hal yang dimanfaatkan oleh manusia, itu didabghu dulu, disamak dulu. Apa disamak itu? Dibersihkan dengan sesuatu yang sifatnya kasar, seperti pasir atau sejenisnya. Itu dibersihkan sampai betul-betul bersih, tidak ada cairan yang menempel di kulit tadi atau sesuatu yang najis di kulit tadi. Nah, setelah di adabhu, disamak tadi, baru dianggap suci. Nah, dianggap suci, makanya boleh kemudian setelah itu dimanfaatkan menjadi jaket atau sajadah atau sepatu atau sendal dan seterusnya. Nah, itu cara memanfaatkan kulit dari binatang yang ghairu ma'kulil lahmi, yang dagingnya haram dikonsumsi. Nah, adapun yang halal dikonsumsi ya kalau sudah melalui penyembelihan secara syar'i itu suci. Sudah tinggal diproses. Kalau matinya itu bangkai karena sakit, kambing atau sapi itu matinya karena sakit, bangkai atau jatuh atau lain sebagainya tidak disembelih, maka tadi harus disamak dulu, adabhu dulu untuk mensucikannya. Ya, intinya seperti itu, Pak. Kemudian makanan yang ada orang mengkonsumsi
makanan yang haram tapi tidak tahu. Nah, ini kalau tidak tahu sih itu dianggap bonus, Pak. Ini Pak Umbara ya. Jadi sama seperti lagi berpuasa, kemudian karena hari pertama lupa makan satu piring habis, minum air putihnya satu botol air mineral, ditambah secangkir teh kopi, setelah itu baru ingat, oh ini lagi puasa, itu bonus itu. Itu puasanya tetap sah, tapi dapat bonus karena apa? Karena tidak ada unsur kesengajaan, lupa. Lupa ini termasuk udzur syar'i. Termasuk juga al-jahlu, tidak tahu. Tadi makan di satu tempat, di restoran atau di mana, karena tidak sempat tanya atau tidak ada orang yang bisa ditanyai, makan, sudah selesai, kenyang, oh ternyata sesuatu yang haram tadi. Nah itu ya apa tidak berdosa. Artinya tidak ada unsur sengaja dan itu betul-betul karena ketidaktahuan. Nah kalau seperti itu ya tidak ada tuntutan untuk apa ya mensucikan kecuali ini saja. Mungkin yang tangannya ya. Kalau misalnya bersentuhan tangannya atau mulut kita atau eh, eh, gigi lidah kita ya kita berkumur saja. Berkumur-kumur kemudian kita apa bersuci. Tapi kalau misalkan ada unsur tadi misalkan babi ya atau anjing dan babi ya sebaiknya ada unsur yang kita kumurnya itu 7 kali, 7 kali kemudian kita apa yang sejenis dengan debu ya sejenis dengan debu yang agak kasar seperti itu yang sekiranya bisa kita kumur ya kita kumur salah satu dari 7 kumuran tadi. Maksudnya ini proses mensucikannya saja. Adapun secara hukum dosa apa ya tidak berdosa karena tidak ada unsur kesengajaan, betul-betul ketidaktahuan. Ya, itu jawabannya Pak Umbara dan Bapak Ibu semuanya. Ya. Baik, Pak Umbara, bagaimana Pak? Sudah bisa di eh, Izin Pak Yai, yang jawaban pertama masih sedikit samar menurut pemahaman saya. Baik, Karena sepatu itu kan sepatu yang memang mungkin processing-nya untuk semua. Jadi pada akhirnya saya yang tadinya menggunakan merek tersebut jadi khawatir Pak Yai. Karena memang iya. mereka sudah mengklaim bahwasanya sepatu itu menggunakan pigskin. Dan Hmm. menurut Oh, tadi kalau itu betul-betul. Kalau mohon maaf, kalau sudah jelas seperti itu ya nggak boleh. Tadi tadi saya jelaskan Pak Umbara, kecuali kulit babi dan anjing itu yang nggak boleh. berarti hanya Iya, di satu seri sepatu itu Pak Yai ya. Jadi di semua betul. processing merek sepatu itu berarti harus ada apa ya semacam pemberitahuannya bahwasanya itu memang tidak boleh digunakan. Saya kira itu nanti domainnya BPJPH Oh iya. yang mempunyai aturan apa saja yang harus diajukan sertifikat halal dan misalkan kalau ada yang sudah clear bahwa produknya itu dari kulit babi, misalnya kulit anjing, ya mungkin nanti ada regulasi barangkali Pak Bara yang di BPJPH. Nah, kalau saya Nggih, terkait aspek fikihnya saja. nggih. Tur nuhun Pak Yai. Sama-sama, sami-sami ya Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Umbara, terima kasih Pak Yai telah atas responnya. Ada yang lain Bapak Ibu? Silakan masih ada waktu. Oke, belum ada yang raise hand. Kalau yang tidak ada yang mau raise hand, boleh pakai kolom chat ya Bapak Ibu. Nanti saya akan bacakan pertanyaannya. Oke. Nah, kalau tidak ada yang bertanya, saya coba tunjuk aja untuk bertanya nih. Ada yang mau nggak Bapak Ibu ya? Saya tunjuk dan mohon untuk siapkan pertanyaannya. Coba di sini ada Vika Widya. Mbak Vika Widya, apakah hadir Mbak Vika? Oke, Mbak Hasanah, Hasanah di sini apakah ada? Oke, silakan ada yang mau bertanya, Mbak Hasanah atau Mbak Yuyun, ada Pak Haryanto, saya belum lihat wajahnya Pak Haryanto hari ini. Oke,
Ada Mbak Rahmi Nur Aini. Barangkali ada yang mau bertanyakan, Mbak Rahmi? Tidak ada. Oke. Oke, Bapak Ibu, saya tunggu mungkin sampai 5 menit. Ada yang mau bertanya, nanti akan saya tutup jika tidak ada yang bertanya. Ini masih ada waktu nih Bapak Ibu ya untuk Q&A di sesi akhir ini. Nanti kita akan break kok insya Allah di pukul 12 setelah MOT hadir. Bapak Ibu nanti bisa sholat, makan, dan sebagainya. Oke, saya hitung ya Bapak Ibu ya. Oh, ada sih satu. Ada dari Mbak Vivin Widya. Pak Yai izin bertanya, bagaimana penanganan produk yang sudah terlanjur diproduksi apabila kemudian diketahui ada bahan yang tidak memenuhi persyaratan halal? Baik, jadi intinya kalau dapur SPPG Bapak Ibu sudah bersertifikat halal, maka harus mengikuti aturan dan regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH, Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal. Di antaranya adalah bahan-bahan baku yang diolah di dapur SPPG Bapak Ibu ya harus clear kehalalannya, kesuciannya. Nah, nanti kalau dari pihak ketiga ya dari supplier harus sudah bersertifikat halal, kemudian proses produksi juga dipastikan tidak terkontaminasi oleh najis. Intinya hal teknis itu semuanya harus mengacu pada regulasi yang ditetapkan oleh BPJPH. Ya, itu jawabannya, Bu. Ya, bagaimana Mbak Vivin? Sudah bisa dipahami Mbak? Oke, baik. Ada Pak Zaki Wildan. Pak Zaki, silakan Pak Zaki. Halo? Assalamualaikum Ya, iya, warahmatullah salam. Pak Arwani. Waalaikumsalam warahmatullahi. Silakan Pak Zaki. Yang saya mau tanya ini sebetulnya terkait dengan standar eh, penentuan halal ya, karena misal seperti yang kita tahu kan dalam fikih sendiri kan ada beberapa madhab yang tentunya tiap madhab itu berbeda gitu. Apakah karena di Baik. Indonesia ini mayoritas kita bermadhab Imam Syafi'i, terus MUI seperti itu misalkan eh, akan mempertimbangkan misal ada produk, anggaplah ada UMKM dia mau bikin kerupuk kulit buaya gitu, Baik. atau daging buaya. Sementara kan seperti yang kita tahu di dalam madhab seperti madhab Imam Hambali kalau nggak salah ya, pokoknya selain di luar Imam Syafi'i kan ada yang berpendapat bahwa daging buaya itu halal untuk dikonsumsi. Nah, bagaimana sikap MUI sendiri dalam memberikan lisensi halal pada produk-produk yang mungkin secara mayoritas Muslim di Indonesia ini yang bermadhab Imam Syafi'i itu haram. Tentunya kan pasti konsekuensinya adalah reaksi masyarakat juga ya, gitu. Misal MUI menghalalkan dengan pertimbangan karena ada madhab lain yang menghalalkan, tetapi ternyata masyarakat yang kurang teredukasi akhirnya malah menjadi polemik seperti itu, Pak Yai. Mungkin itu aja sih. Baik. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, tadi Pak Zaki ya. Jadi Majelis Ulama Indonesia dan juga ulama-ulama di Indonesia secara umum ketika memfatwakan satu hukum fikih itu lebih didasarkan pertama pada pendapat jumhur ulama. Jumhur ulama yang di situ ada madhab Syafi'iyah. Karena mayoritas Muslim di Indonesia ini ya bermadhab Syafi'i. Jadi madhab ini masih eksis sampai sekarang. Bukan sesuatu yang usang ya. Faktanya sampai hari ini madhab Syafi'iyah itu menjadi mayoritas Muslim di Asia Tenggara. Indonesia, Brunei Darussalam, Malaysia, sebagian Singapura, dan seterusnya. Madhab Hanafiyah sekarang menjadi dominasi Muslim di Asia Tengah, di Bangladesh, di Pakistan, pecahan Uni Soviet,
Bosnia, Chechnya, Kazakhstan, Uzbekistan, Tajikistan, itu muslimnya Hanafiyah madhabnya. Turki juga Hanafiyah sampai hari ini. Kemudian Malikiyah masih eksis. Afrika Utara, negara Mauritania, negara Mali, Maroko, Tunisia, Aljazair, itu muslimnya adalah Malikiyah. Artinya madhab yang digunakan itu fikihnya adalah fikih Malikiyah di sana. Atau Hambaliyah ada di sebagian Yordania, sebagian Suriah, dan di Saudi Arabia. Saudi Arabia itu fikihnya Hambaliyah. Nah, itu masih eksis. Artinya madhab fikih itu masih eksis dan itu masih berlaku. Secara karena Indonesia ini masyarakatnya mayoritas Muslim bermadhab Syafi'iyah, maka ulama-ulama di Indonesia dan di Asia Tenggara ketika memfatwakan sesuatu, itu landasan utamanya adalah fikih madhab Syafi'i. Termasuk kaitannya dengan fatwa produk halal. Nah, kaitan dengan fatwa produk halal ini ya, yang dijadikan acuan utama oleh Majelis Ulama Indonesia adalah madhab Syafi'iyah. Di samping mengacu pada jumhur ulama, mayoritas ulama. Nah, jadi seperti itu. Kalau tadi kaitan dengan buaya ya, itu al-muftarisa, binatang buas. Binatang buas itu hampir semuanya mengatakan haram dikonsumsi. Kalaupun ada itu isinya pendapat yang sangat tidak populer, yang ya dalam tanda kutip kurang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah, secara adillah syariahnya. Nah, itu jadi karena fikih ini memang luas ya, memang luas, tapi kemudian tidak sembarangan asal pendapat kemudian diterapkan. Apalagi konteksnya adalah untuk fatwa. Nah, kalau fatwa ini betul-betul harus sesuatu yang sesuatu yang valid yang difatwakan kepada publik. Karena tadi eksesnya ini sangat banyak. Nah, itu jadi termasuk Majelis Ulama Indonesia kaitannya dengan fatwa produk halal itu selalu ihtiyat, berhati-hati, dan selalu menyandarkan pendapat yang mayoritas ulama yang ada madhab Syafi'iyah di situ, dan tentu ini bagian dari mengamalkan fikih secara madhab Syafi'i. Yang tadi bukan sesuatu yang usang, artinya masih eksis hingga hari ini. Ya, itu jawabannya Pak Zaki ya. Oke. Ya, baik. Tadi Pak Zaki sudah dijawab oleh Pak Yai. Bagaimana Pak Zaki? Sudah jelas, Pak? Ya, alhamdulillah sudah jelas. Terima kasih Pak Yai. Ya, Ya, siap. sama-sama. Oke, selanjutnya ada dari Mbak Nazwa di sini, Pak. Sering sekali produk makanan menggunakan bahan penolong seperti gelatin atau emulsifier yang berasal dari sumber nggak jelas kehalalannya. Mengenai hal itu, bagaimana ya Pak Yai cara memastikan bahwa bahan tersebut itu aman secara syariat? Iya, jadi intinya gini ya, kalau produk yang diproduksi oleh pihak manapun, pertama kalau bisa kita cari yang sudah bersertifikat halal. Kalau ada, kita usahakan, terutama dapur-dapur SPPG, MBK ini, bahan-bahan produksinya itu pastikan sudah bersertifikat halal. Ini sesuai dengan regulasi BPJPH. Kalau misalkan ada barang yang sulit ditemukan yang sudah bersertifikat halal, sementara dibutuhkan, artinya harus ada, maka pastikan Bapak Ibu membaca keterangan produknya. Keterangan produknya dibaca, apakah di situ, atau bertanya kepada penyedianya. Kalau misalkan memang ada satu bahan yang harus ada, harus digunakan di dapur, tapi tidak menemukan yang sudah bersertifikat halal. Misalkan, ya baca keterangannya atau bertanya kepada penyedianya, produsennya. Nah, itu yang Oke. terpenting. Jadi yang terpenting semuanya sudah mengikuti aturan yang ditetapkan oleh BPJPH. Karena dapur Bapak Ibu ini sudah bersertifikat halal. Ya, itu jawabannya. Oke. Jadi untuk hal tersebut perlu dipastikan ulang ya Bapak ya mengenai Betul. sertifikat halalnya. Oke, jadi meskipun memang misalnya secara umum ini tidak ada bukti halalnya bukti
bukti pemastikan bahannya bagaimana. Tapi kan kalau sudah ada sertifikat halal sudah aman gitu ya. Betul. Oke. Selanjutnya dari Wahdaniyah Sinaga, Pak, mungkin ini terakhir ya. Bagaimana sudut pandangan ilmu fikih tentang air yang sudah terkontaminasi dengan zat yang membuat air tersebut tidak suci lagi? Dan itu konteksnya kita belum tahu. Baik. Jadi terkait air, nanti begini Bapak Ibu. Air itu secara fikih ya, secara fikih ada yang namanya air sedikit dan air banyak. Air sedikit itu yang kurang dari 270 liter. Air banyak itu air yang 270 liter atau lebih. Nah, konsekuensi fikih, ini perspektif fikih ya, karena kita bicara halal haram bicara fikih. Kalau air itu banyak, maka ketika ketimpa najis, itu tidak otomatis menjadi najis. Tapi dilihat dulu. Dilihat dulu kalau misalkan ada perubahan warna atau bau atau rasa, maka air tadi dianggap menjadi najis. Kalau menjadi najis, otomatis tidak boleh dimanfaatkan. Nah, kalau air yang sedikit, yang kurang dari 270 liter ketimpa najis, maka otomatis menjadi najis. Walaupun tidak ada perubahan warna, bau, dan rasa. Nah, itu air dalam perspektif fikih. Nah, jadi seperti itu jawabannya. Oke. Jadi, simpulannya adalah melihat dari ukurannya ya Pak ya, banyak Betul, atau tidaknya, berubah atau tidak, seperti itu. betul. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya ini 1 menit lagi, tapi saya rasa sudah pas jam 12 Pak Yai. Iya, Untuk semuanya, Bapak Ibu, mari kita berikan applause untuk Pak Yai. Silakan di react di Zoom-nya masing-masing seperti ini. Ya, terima kasih Pak Yai atas ilmunya, waktunya untuk sharing diskusi di Zoom ini. Oke. baik, sama-sama Bu Bapak Ibu Rifa. Baik, semuanya, ya, saya oke Pak izin Yai, pamit Bu ya, Rifa, Bapak oke Ibu Pak Yai semuanya. untuk, ya, oke boleh Baik, untuk silakan. meninggalkan forum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima Waalaikumsalam kasih Pak Yai warahmatullahi atas Sama-sama. ilmunya.